Swastiastu. Terima kasih atas pertanyaan yang disampaikan tadi. Nah, untuk itu kami jawab satu persatu, mulai daripada sejarah sekolah. Nah, SMP Negeri 2 Temugu ini berdiri tahun 1986. Ketika itu guru yang ada di sekolah ini hanya lebih kurang sebanyak 8 orang. Itu satu kepala sekolah, itu kemudian yang lainnya wakil kepala sekolah, dan guru itu baru diangkat pertama kali sebanyak 6 orang. Nah, terus dalam perjalanan itu, terutama dalam pengelolaan sekolah itu, baru berdiri, tentu halaman sekolah maupun yang lain-lainnya belum tertata rapi. Nah, oleh karena demikian, begitu mulai anak-anak sekolah ketika itu guru-guru yang mengajak anak-anak untuk menata lingkungan. Lebih-lebih di lingkungan sekolah ini masih banyak pohon kelapa berdiri gitu. Nah, oleh karena demikian, makanya pohon kelapa ini harus ditebang. Lingkungan sekolah itu bisa tertata, belum rapi, tapi sudah tertata itu lebih kurang 6 bulan. Belajar itu mobiler belum ada, gitu. Nah, oleh karena demikian guru-guru ambil inisiatif, anak-anak disuruh bawa tingklik dari. Nah, di tahun ketiga baru mobiler datang, diberikan bantuan dari pemerintah, sehingga di tahun kedua sudah bisa belajar dengan normal. Nah, itu di tahun 86 itu 1986. Nah, dalam perjalanannya 8 tahun, nah penataan lingkungan sudah bisa ditata lebih rapi dan pembelajaran juga bisa dilaksanakan. Nah, itu berjalan ya sampai hari ini. Nah, astungkare bahwa lingkungan sekolah, proses pembelajaran ya sudah bisa ditingkatkan seperti yang kita lihat ya sekarang ini. Itu bahwa visi-misi. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa unggul dalam prestasi, berbudi luhur dan berwawasan lingkungan. Nah, di dalam mewujudkan itu tentu ada misi. Unggul dalam prestasi jelas itu di samping pembelajaran di kelas juga ada ekstra mata pelajaran, terutama misalnya matematika, kemudian IPS, kemudian IPA dalam perencanaan mengikuti OSN. Nah, itu diberikan jam tambahan. Nah, di samping prestasi akademik seperti yang disampaikan tadi itu juga kita kejar prestasi non akademik. Nah, untuk lebih ditingkatkan prestasi non akademiknya juga lewat ekstra kurikuler, entah ekstra olahraga, entah ekstra yang lainnya. Itu untuk peningkatan prestasi. Nah, sekarang untuk agar memiliki budi luhur, nah, itu jelas setiap pagi melaksanakan pujo trisanyo. Setelah itu ada subuh pagi, berarti guru-guru ya setiap hari secara bergantian memberikan subuh pagi terkait dengan peningkatan karakter. Nah, di samping itu juga ya Purnamo Tilem. Nah, itu anak-anak diwajibkan menggunakan pakaian adat nuansa putih kuning dan sembahyang di Padmosana. Itu dilakukan secara rutin setiap Purnamo Tilem. Nah, di
juga ya dilaksanakan piodalan Wide Sang Hyang Haji Saraswati yang jatuh pada Hari Raya Saraswati. Nah, seperti itulah dalam peningkatan budi luhur anak-anak. Di samping juga ketika ada odalan di desa adat juga anak-anak diajak untuk sembahyang bersama di Puro Kayangan yang ada di desa adat tetangga SMP Negeri 2 Tembuku. Nah, itu kemudian masalah berwawasan lingkungan. Nah, ini juga ada ya, Jumat bersih itu dilakukan oleh Bapak Ibu pegawai sebelum melaksanakan tugas ya sesuai dengan tupoksinya ya kami ajak pegawai itu untuk melaksanakan pembersihan atau penataan lingkungan. Nah, di samping itu juga ya anak-anak saat hari Sabtu karena tidak ada pembelajaran di kelas, pembelajaran hanya dilaksanakan hari Senin sampai hari Jumat itu. Nah, hari Sabtunya itu pertama anak-anak diajak untuk Sabtu bersih. Setelah itu diajak untuk senam. Setelah itu memilah sampah plastik. Nah, itu. Kemudian ada pelaksanaan ekstra pramuka karena ekstra pramuka ya wajib dilakukan diikuti oleh semua anak. Nah itu dilakukan secara terus-menerus sehingga bisa lingkungan itu tertata seperti yang kita saksikan sekarang. Terkait dengan visi dan misi, kemudian letak geografis. SMP Negeri 2 Tembuku ini seperti yang kita ketahui bahwa berada di Desa Peninjuan, Kecamatan Tembuku, Kabupaten Bali, diapit oleh 5 desa adat. Desa adat Peninjuan, Desa adat Tampuagan, Desa adat Karangsung Klot, Desa adat Karangsung Kajem, dan Desa adat Manekaci. Luas pekarangan sekolah. Nah, mungkin satu-satunya pekarangan sekolah SMP yang ada di Bangli bahwa SMP Negeri 2 Tembuku ini adalah memiliki luas pekarangan lebih kurang 1,5 hektar. Nah, disinilah tantangan kita untuk menata lingkungan. Nah, andai kata misalnya lingkungan bisa kita tata dengan baik, berarti letak suasana sekolah akan menjadi nyaman. Kemudian andai kata lingkungan sekolah ini tidak bisa ditata dengan baik, tentu sudah akan mempengaruhi suasana belajar, suasana kerja di sekolah ini. Nah, astungkare bahwa lingkungan sekolah walaupun luasnya seperti yang kami sampaikan tadi, nah itu lingkungan sekolah bisa ditata seperti kita saksikan bersama di sekolah ini. Nah, mudah-mudahan dengan penataan lingkungan yang baik, itu suasana belajar, kemudian kerja di sekolah ini terus dapat ditingkatkan. Nah, terus masalah kerjasama antara sekolah dengan masyarakat. Nah, prinsip kami bagaimana membuat hubungan antara sekolah dengan masyarakat terjalin dengan baik. Nah, itu terutama kepada orang tua siswa yang sehari-hari diwakili oleh komite sekolah. Nah, ini yang harus yang wajib kita lakukan, bahwa kita wajib menjalin hubungan yang baik antara sekolah dengan masyarakat. Nah, oleh karena demikian, dalam menjalin hubungan yang baik ini, nah tentu ketika ada piodala di desa adat, itu kami mengajak anak-anak seperti yang kami sampaikan tadi untuk sembahyang bersama, terutama di Puro Agung Dalem Tampuagan.
Nah, di samping itu juga ketika anak-anak habis penilaian akhir semester, penilaian akhir tahun yang waktunya beberapa hari lowong sambil menunggu pembagian raport itu, kami mengajak anak-anak untuk melaksanakan kerja bakti di Puro Kayangan 3 di desa adat yang ada di wilayah SMP Negeri 2 Rebuku. Nah, itu kerjasama yang kami lakukan. Astungkaro masyarakat mendukung pelaksanaan program yang kami lakukan. Nah, oleh karena demikian kami menghimbau kepada seluruh masyarakat pendukung, ayo kita tingkatkan kerjasama kita antara sekolah dengan masyarakat, sehingga apa yang kita cita-citakan, apa yang kita inginkan, terutama mutu pendidikan ini bisa ditingkatkan sesuai dengan